Ya, puji Tuhan karena kita berada pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 dihitung dari Tuhan Yesus bangkit. Kemudian naik 10 hari kemudian dicurahkanlah Roh Kudus. Roh penghibur, roh penolong. Ya. Jadi roh itu seperti angin, nggak kelihatan. Ya, saudara juga punya roh, tapi tidak kelihatan. Bagaimana kalau tidak ada roh? Mati. Roh itu nggak kelihatan. Ya, Roh Kudus juga begitu. Ya, tapi hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka diutuslah Roh Kudus. Menggantikan dia supaya kita di dunia ini hidup bersama dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, sampai yang keempat. Tema firman Tuhan hari ini adalah tiupan angin keras. Roh Kudus seperti tiupan angin kencang. Ya, perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, seperti tiupan angin keras memenuhi rumah di loteng Yerusalem ketika 120 murid dipenuhi Roh Kudus. Terus dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, nampak roh itu seperti lidah api, seperti angin dan lidah api. Ya, kalau ada api seperti apa itu pelita, ada lidah api. Ya, nah itu Roh Kudus seperti lidah api. Jelas dilihat ya oleh 120 murid. Terus maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, itulah tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya, kalau manusia baru lahir, katakanlah baru brocol gitu lahir dari rahim, pasti bayi itu bersuara, menangis. Kalau tidak ada tangisan, berarti bayi itu mati. Meninggal. Jadi tanda kelahiran adalah tangisan. Suara. Itu tanda kehidupan. Ya, jadi begitu juga nanti lahir dari roh. Kalau bayi manusia lahir suara manusia. Kalau lahir dari roh, bahasa roh. Bisa mengerti? Bahasa roh. Ya, itu tanda kelahiran, kehidupan. Ya, lahir dari roh. Ya, jadi pada hari Pentakosta, murid-murid semua lahir dari roh. Amin. Atau dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Ada 3 baptisan. Baptisan darah, baptisan air, baptisan roh, pintu kemah. Baptisan darah, baptisan air, baptisan roh. Darah itu pengampunan, kelahiran kembali dari air, kelahiran dari roh. Harus lahir dari air dan roh. Amin. Harus lahir dari apa? Air lewat baptisan. Lahir dari roh lewat baptisan
roh. Kalau membaptis dengan air itu manusia, hamba Tuhan. Dibaptis. Ya, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu adalah dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Dan semua orang harus dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Manusia lahir berbahasa manusia, lahir dari manusia. Tapi lahir dari roh harus berbahasa roh. Bisa mengerti? Sederhana kan? Jadi murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Air itu diumpamakan seperti air. Seperti apa? Air. Ya, Roh Kudus itu diumpamakan seperti apa? Air. Bagaimana kalau saudara tidak minum sehari? Haus enggak? Kalau seminggu? Bisa? Is dead. Bisa? Kalau apalagi sudah lama nggak minum, waduh rasanya sudah nempel apa ini, lidah ini udah haus. Pengen sekali minum. Pengen minum. Begitulah kita haus kepada Roh Kudus. Begitu kita haus, Tuhan Yesus pembaptis roh akan memberikan saudara Roh Kudus. Amin. Jadi harus ada rasa haus. Amin. Rasa haus supaya nanti kita dipenuhi dengan apa? Ya, Roh Kudus. Ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada hari-hari terakhir Alkitab mengatakan Allah akan mencurahkan rohnya. Dan nanti dicari pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Coba dipakai HP itu ya. Pada hari-hari apa? Terakhir. Di HP itu gampang ya. Ayat 17 ya. Ayat 17 perhatikan. Ini nubuatan ya. Juga ada ya. Terus perhatikan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Ya, hari-hari terakhir. Kita ini hidup pada zaman akhir telah tiba. Amin. Zaman akhir telah tiba. Ya. Jadi kita ini menanti, merindukan Roh Kudus pasti diberikan. Ya, terus Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia yang merindukan, yang menghauskan, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, warna kulit. Ya, dulu memang dibedakan Tuhan. Israel itu umat pilihan, kita ini bangsa kafir. Apa? Kafir. Jadi kita ini kafir. Dulu di luar Israel itu kafir. Tapi karena Israel menolak Yesus. Menolak. Kelahiran Yesus tidak diterima. Alkitab mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tidak ada tempat sampai Yesus lahir di kandang domba. Penolakan Israel. Yang menyalibkan Yesus itu orang Israel. Itu bukti penolakan. Israel menolak Yesus. Setelah bangkit pun murid-murid memberitakan Injil. Rasul Paulus memberitakan Injil. Tapi ditolak. Makanya Paulus berkata, mulai sekarang kami akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Sejak saat itulah Injil diberitakan kepada bangsa kafir kita ini. Amin. Karena Israel menolak. Sampai hari ini Israel itu bukan orang Kristen.
agamanya agama Yahudi. Taurat, perjanjian lama. Kalau kita hidup pada perjanjian baru, kita pakai perjanjian lama juga perjanjian baru. Perjanjian lama itu seperti bayangan. Seperti apa? Bayangan. Kalau saudara ada bayangannya enggak? Kursi ini ada bayangannya. Mana yang benar? Anda atau bayangannya? Yang sebenarnya? Kita yang sebenarnya. Taurat itu bayangan. Perjanjian baru itulah yang sebenarnya. Bisa mengerti? Contoh, kalau perjanjian lama tidak boleh makan B2H. B apa? Dan B1. B1 dan B2. Haram itu. Haram. Tidak boleh makan B1, B2. Padahal enak. Ya, itu perjanjian lama. Tapi pada perjanjian baru itu hanyalah bayangan, gambaran. Ya, kiasan. Untuk sekarang kegenapannya, jangan seperti anjing. Jangan seperti apa? Anjing. Anjing itu, kekurangan anjing itu kalau muntah dimakan. Kalau kita berani makan muntah, mau enggak? Gila. Kalau anjing muntah, dijilat lagi. Sayang. Sudah dibuang, diambil. Dosa yang sudah dibuang, ditinggalkan, sayang lagi. Dilakukan kembali. Namanya anjing. Satu lagi tadi apa? Babi. B2. Coba babi, mandikan dia. Mandi dia, sudah sikat bersih. Begitu disikat, pergi ke kubangan. Aku betah di sini. Betah di kubangan. Ya, sudah dimandikan, sudah disucikan, kembali lagi kepada dosanya. Di sini mah di sini mah sekali bertobat. Amin. Sekali mandi firman, mandi disucikan. Amin. Nah, jangan ulangi berbuat dosa. Supaya nanti menjadi manusia baru. Amin. Jadi jalan Kristen apa? Anjing dan babi. Sini mah nggak ada. Nah, Kristen betul tulin mah ya. Tidak kembali kepada hidup lama. Ya. Nah, kita ini tadi pada hari Pentakosta apa yang bertiup? Angin. Ya, memenuhi semua ruangan, semua penuh. Ruangan tempat loteng Yerusalem. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, jadi ini tanda orang penuh Roh Kudus. Mulai berbahasa roh. Amin. Amin. Nah, berbahasa roh. Ya, kalau sudah penuh Roh Kudus dipelihara. Jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Nah, supaya roh itu tinggal tetap dalam diri kita. Betah. Betah. Bagaimana saudara tinggal di satu rumah? Betah enggak kalau kotor rumahnya? Enggak disapu. Ya, enggak disapu. Ada asap. Asap. Apa itu asap? Di sini mah enggak ada lagi yang berasap ya.
membunuhmu. Dituliskan di situ merokok membunuhmu kan? Betul ya? Hah? Rokok itu panjangnya 1 batang berapa itu kira-kira? Ada 10 cm. Ada 12 cm mungkin ya. Sebungkus berapa batang itu? 12 kali 12 berapa itu? 12 cm kali 12 batang. 100 berapa itu? 144 cm. Kalau 2 batang, 2 bungkus sehari berapa itu? Hah? 2 bungkus. 2 meter lebih ya. Kalau kali sebulan berapa itu? 30. 30 hari. Nah, kalau merokok 40 tahun berapa itu? Bisa jadi jembatan dari Bakahuni ke Merak. Satu kali guru saya ini sorry ya. Ini para pedagang, sorry ya. Sorry. Dia besuk ke jemaatnya. Pendeta besuk ke jemaat. Yang dijual itu apa itu? Rokok. Gembala ini namanya gembala ya karena sayang kepada jemaat. Terus kata pendeta ini gini, apa enggak bisa kamu berjualan tanpa rokok? Ya, lalu pokoknya dibilang seperti daya pancing lah, memancing-mancing. Kalau ada rokoknya sambil membeli rokok nanti beli yang lain, begitu kan? Ya, tapi pendeta ini dia bilang, ya sebaiknya jangan. Dia nggak mau jual rokok, tapi diberkati Tuhan. Amin. Nah, kalau ada praktek firman, pasti berkatnya ada. Murni berkat dari itu. Amin. Amin. Jadi yang masih yang masih merokok ya dihentikanlah. Amin. Bagaimana kalau jual rokok kira-kira? Masih ada. Pedagang rokok. Ya, belajar. Ya, belajar murni. Berkat itu nanti, pokoknya Alkitab Tuhan gak pernah nipu manusia. Nah itu harus diingat. Tuhan tidak pernah menipu manusia. Ngerti gak? Kalau kita praktekkan firman, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, jadi akhirnya si jemaat ini gak mau merokok. Dan tidak mau jual rokok. Diberkati dia. Dagangannya diberkati. Amin. Nah kalau ada praktek firman, Tuhan bela. Amin. Nah Tuhan bela. Mungkin pertama bagaimana, tapi tetap aja. Ingatlah. Setia dalam perkara kecil, nanti ditambah perkara yang besar. Setia saja dalam perkara kecil. Pokoknya Tuhan gak pernah nipu manusia. Kita lakukan firman, pasti di dalamnya ada mujizat. Semua yang mengalami mujizat adalah dengar firman, lakukan. Kalau dengar firman tidak lakukan, gak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Semua mujizat itu terjadi karena mendengar firman dan melakukan. Mujizat terjadi ya. Nah, saudara, jadi kita harus berusaha mempraktekkan firman Tuhan ya. Nah, tapi satu kali nanti angin itu tidak akan ada lagi bertiup. Di pohon-pohon tidak ada angin bertiup. Di mana-mana tidak ada angin bertiup ya. Nah, itu kata firman Tuhan ya. Ya, coba kita ya. Wahyu pasal yang ke-7. Ya, perhatikan. Jadi
Wahyu 7 ayat 1. Nah, ini angin ditahan. Ya. Wahyu 7. Timur, barat, utara, selatan. 4 malaikat ini menahan angin. Dari timur tidak bertiup, dari barat tidak bertiup, dari selatan tidak bertiup, utara tidak bertiup. Dijaga oleh malaikat. Ya, perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Penjuru bumi itu 4 mana itu biasanya? Penjuru bumi tadi timur, barat, utara, selatan. Berdiri, perhatikan, ulangi. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. ya, Dan mereka menahan keempat angin bumi. ya, Supaya ditahan angin pada keempat penjuru bumi. Terus perhatikan, supaya jangan ada angin bertiup di darat. supaya jangan ada angin bertiup di mana? Di darat. Terus Supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. iya, tidak ada angin bertiup di darat, di laut, di pohon-pohon. Di darat tidak ada. Kita ini di laut atau di darat nih? Di darat. Kalau di laut ada enggak? Ada. Ada manusia di laut cari ikan. Ya. Tidak ada angin. Kalau tidak ada angin gimana? Cuma dimatikan dulu, enggak ada angin. Gimana kira-kira? Panas. Terjadi panas. Tambah lama tambah panas. Tambah lama tambah panas. Itulah nanti yang menimpa dunia ini. Panas bumi yang luar biasa. Panas bumi yang luar biasa. Akan menimpa manusia. Tapi ingat, gereja Tuhan sudah ditiup dengan angin yang dari sorga. Itulah Roh Kudus. Amin. Akan ada angin dari Roh. Angin Roh Kudus meniup supaya kita tetap segar. Amin. Tetap apa? Segar. Jadi Roh itu setia menjaga, setia menyertai kita. Amin. Jadi ada tingkatan. Pertama dipimpin. Nah, pimpinan Roh Kudus. Ini halaman, dipimpin, diurapi. Ini diurapi. Baru kemudian dipenuhkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh, pintu kemah ini. Nah, baptisan Roh Kudus. Ada tiang. Ya, berapa tiang? 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu 5 indera manusia. Apa indera manusia biasanya? Apa itu indera manusia? Terus 5 indera dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dipenuhi sehingga daging tidak berkuasa. Nanti Roh itu yang mengangkat kita, yang dikenal dengan sayap burung nasar. Amin. Jadi kita nanti ini mempelai perempuan ini, mempelai perempuan. Kepadanya diberikan 2 sayap burung nasar. Coba Wahyu pasal berapa itu? Ya, Wahyu pasal yang ke-11. 11, 12. 12. Perhatikan. Ya. Wahyu 12. Ya. Boleh satu mulai, lebih enak. Biar ngerti sedikit ya. Soalnya Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Seorang perempuan. Nah ini, mempelai perempuan ini ya, positif ini. Ada nanti perempuan lain, Babel, sama perempuan juga. Tapi perempuan sundal. Perempuan apa? Sundal.
Jadi ada dua perempuan, mempelai perempuan Tuhan sama mempelainya setan. Setan juga punya mempelainya. Babel. Apa? Babel. Ya, perhatikan. Dengan bulan di bawah kakinya Ya, bulan di bawah kaki, terus matahari. dan sebuah mahkota di ke-12 bintang di atas kepalanya. Mahkota. Benda penerang ya, tiga-tiganya ya. Matahari menyalutnya, bulan di bawah kaki, 12 bintang sebagai mahkota. Terang. Terang. Terang matahari, terang bulan, terang apa lagi? Apa? Matahari, bulan, dan bintang. Allah kita adalah matahari, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Coba cari itu. Allah kita adalah matahari, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ayo, yang bisa. Ya, perhatikan. Ketemu, yang punya HP gampang lah. Allah kita adalah matahari. Mazmur berapa itu? Ya, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Mazmur berapa? Yuk, gampang. Allah matahari muncul langsung. Mazmur berapa? Ya, lebih kuat Pak. Mazmur berapa? Mazmur 84. Perhatikan. Mazmur 84 ayat yang 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan Allah itu matahari, sumber terang. Amin. Amin. Sumber terang. Ya, terus. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Iya, sumbernya kasih. Terus. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Iya. Jadi Allah kita itu matahari. Sumbernya apa? Kasih. Kasih itu terang. Kebencian itu poek. Gelap. Aku benci engkau. Waduh. Tapi kalau sebut I love you. Aduh. Langsung berbunga-bunga. Bagaimana kalau suami bilang kepada istrinya, aku benci sama kamu. Waduh. Seperti disambar petir ya. Aduh. Tapi kalau disebut I love you, aduh berbunga-bunga. Iya kan? Tuhan Yesus juga begitu sayang kepada kita. Amin. Sangat mengasihi kita. Lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Saya ulangi lagi. Allah mengasihi saudara lebih daripada Dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau Allah mengasihi, kasihnya luar biasa. Seorang hamba Tuhan besar. Ya. Dia berkata, sampai sekarang saya belum bisa mengerti. Ya. Kenapa Tuhan mengasihi saya orang berdosa. Sampai sekarang dia bilang, gak bisa saya pahami. Kenapa Tuhan mengasihi saya orang berdosa. Kok Tuhan mau mati bagi saya? Tapi Tuhan menjawab, itu aku lakukan kepadamu karena aku mengasihi engkau. Amin. Jadi Tuhan rela korban, kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Amin. Dan kasih itu kekal. Lambang kasih itu cincin. Apa? Maka semua ini ada cincin. Ini ada cincin di sini, 4 cincin di sini. Sini ada cincin. Ada cincin. Sini ada cincin. Ada cincin. Di halaman ada, di ruang suci ada, di ruang maha suci ada. Cincin itu tidak ada ujung pangkalnya. Amin. Itu lambang kasih. Makanya kalau pernikahan biasanya ada cincin kawin.
Punten, jangan-jangan mudah-mudahan tidak didengar. Ada juga baru kawin, baru semalam cincin kawinnya dijual. Ketahuan sama istri, ditanya mana cincinnya. Waduh, terjadilah pertengkaran. Baru semalam cincin kawin sudah dijual. Mana cintamu? Cincin aja dijual. Ribut. Akhirnya. Makanya lambang kasih itu cincin. Allah juga begitu. Mengasihi tanpa berkesudahan. Amin. Alkitab mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tidak ada ujung pangkalnya. Sampai hari ini Tuhan mengasihi kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Betul kan? Meninggalkan Tuhan juga meninggalkan ibadah. Di sini mah nggak adalah hadirlah semua. Amin. Kadang ibadah ini seperti, gimana ya, kalau bisa setahun sekali aja, ya setahun sekali. Ya, kalau gereja muda-muda tahu nggak, tiap-tiap hari bertekun dalam pengajaran, dalam pemecahan roti, dalam persekutuan. Tekun tuh. Ya, kita ini seminggu berapa kali? 3. Ikuti nggak 3-3-nya? Atau hanya ibadah umum? Pendeta Mas saja. Nah, Pendeta Mas. Ini ibadah umum nih. Ini ibadah PA, pendalaman Alkitab. Ini ada 6 roti sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditulis itu begini. 6. Jumlah Alkitab berapa? 66. Jadi bukan saling bikin begitu tuh. 66 buku. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa mengerti? Sebagai roti kehidupan. Ya. Baru mesbah dupa. Daud berkata, biarlah doaku seperti dupa. Tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Coba Mazmur berapa itu? Mazmur 141, 142. Coba. Ya. Biarlah doaku seperti ukupan dupa. Mari. Mazmur berapa? Ayo. 141 kalau nggak 142. Ayat pertama. Perhatikan. Mazmur 141 ayat yang pertama. Perhatikan. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Mazmur Daud. Ya terus. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Iya. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu. Ya, berseru. Biasanya kalau orang dalam kesulitan mulai berseru. Kalau kalam-kalam aja nggak ada masalah. Ya, masa berteriak nggak usah, orang dalam aman-aman kok, kan? Aman semua, ekonominya aman, kesehatannya aman apa lagi sih? Pokoknya sih aman lah semua. Tapi kalau dalam peperangan, kesulitan, sakit, habis duit, macet semua. Waduh, rasanya pening, pusing. Sudah diputar sana, putar sini, tetap nggak ada jalan keluarnya. Aduh, rasanya teh. Mulailah berseru. Amin. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan, dalam kesulitan. Perhatikan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Iya, tangan yang terangkat. Mengangkat tangan itu artinya berserah. Apa artinya angkat tangan? Saya sudah tidak mampu, Tuhan. Ya, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Saya sudah pasang ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Gagal semua. Gagal. Ayo angkat tangan. Berserah. Ya sudah biasalah kalau kita angkat tangan, katanya Tuhan bagaimana? Kalau kita mengangkat tangan, Tuhannya bagaimana? Turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhannya bagaimana? Angkat tangan. Ya.
Kata Tuhan, enggak urus sorangan. Urus sendiri urusan. Tapi kalau sudah mengangkat tangan, seperti Musa mengangkat tangan, buntu semua. Musuh sudah menyerang. Di depan ada laut, di belakang musuh, kiri kanan Baal Zefon. Pencobaan. Maka datanglah angin. Amin. Datang apa? Angin membelah laut Kolsom. Sehingga laut itu menjadi tembok di sebelah kiri dan kanan. Kemudian tanah pun, laut itu menjadi kering. Umat Tuhan menyeberang. Pasti ada jalan keluar. Kalau sudah mengangkat tangan. Amin. Pasti Tuhan buka jalan. Terbuka jalan. Aduh hebat. Angin bertiup. Angin itulah Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta tiba, turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin. Untuk menolong kita dalam semua kesulitan yang kita hadapi. Amin. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Perhatikan. Yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, pikirannya terus apa? Uang. Wah, bangun pagi pikirnya apa? Uang. Wah, bukan pikirin Tuhan. Cari Tuhan dulu, doa dulu, baca Alkitab. Kalau ini mah bangun pagi, duit. Kalau kami dulu pulang sekolah, berangkat sekolah lewat rel kereta api. Ada dulu kereta api. Ya, selalu lewat. Ya. Bawa apa tuh? Ada yang bawa sawit lah ke pabrik. Nanti si kereta api ini ya mulai jalan dia bunyikan. Duit. Sudah itu jalan lainnya susah. Mulai makin cepat. Susah. Duit. Kalau tidak ada duit langsung susah. Betul kan? Pilih mana, duit atau Tuhan? Sudah Tuhan tidak ada, gak pikirin, gak susah dia. Kalau ada duit, senang. Begitu tidak ada duit, susah. Ya, harusnya susah kalau Tuhan tidak ada. Carilah Tuhan. Amin. Carilah kekuatannya selalu. Ya, perhatikan. Udah selesai tadi? Terus baca dulu. Ya, masih ada. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih terus. Tidak mempedulikan agama. Tidak mempedulikan ibadah. Itu yang benar itu. Tidak mempedulikan apa? Ibadah. Kalau diajak, ayo ibadah. Ibadah lagi. Tapi kalau diajak, diajak makan, langsung. Apalagi gratis. Ditraktir. Diajak ibadah, nanti. Minggu depan, tahun depan. Tiba-tiba datanglah yang tidak diinginkan. Nggak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Terus perhatikan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ya, suka menjelekkan orang. Ya, sudah jelek orang itu sudah jelek. Aduh, kasihan sekali. Ya, terus perhatikan. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Ya,
Bila perlu kasih apa itu? Kekang itu. Mulut dikekang. Ya. Orang Belanda bilang berdiam diri itu emas. Berdiam diri apa? Emas. Orang bodoh pun kalau berdiam diri dianggap sarjono. Dianggap apa? Sarjana. Ini banyak ngomong salah lagi dia. Salah. Ngomong salah. Tahu nggak presiden kita sekarang? Dia bilang, presiden kita sekarang itu namanya Sitono. Sitono. Presiden sekarang mah Jokowi. Nah itu. Udah salah ya kan? Nah itu. Banyak ngomong, banyak salahnya. Terus perhatikan. Ya. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Padahal tidak tahu. Saya sudah tahu itu. Coba kalau tahu kamu terangkan dulu. Nggak bisa nerangkan. Ya, tahu. Ya terus. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Datang Jauhilah beribadah, mereka itu. tapi tidak meyakini ada kuasa ibadah. Kita harus yakin begitu kita beribadah, ada kuasa ibadah. Amin. Nah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup sekarang dan hidup akan datang. Untuk sekarang itu maksud selagi kita hidup. Kalau kita nanti mati, masuk surga. Amin. Nah itu. Jangan nanti mati masuk neraka. Sayang. Gak bisa diubah lagi. Seperti orang kaya. Dengan Lazarus mati masuk kemana dia? Surga. Miskin atau kaya Lazarus? Miskin. Tapi masuk surga. Orang kaya itu bagaimana? Pakaiannya lenan halus. Makanannya enak-enak. Pembantunya banyak. Ya. Usahanya, bisnisnya jalan. Kaya raya dia. Tapi tidak peduli pada sesama. Lazarus nggak pernah dikasih makan itu. Masih saudara. Masih keturunan Abraham. Sama-sama Israel. Satu RT lagi. Satu apa? Satu RT. Sama-sama di situ. Gak peduli dia. Akhirnya Lazarus makanannya apa? Ampas. Sampah. Itu makanannya. Tapi walaupun miskin, Lazarus tetap setia kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Setia dalam kesulitan, dalam kemiskinan. Setelah mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Yang mana yang masuk surga? Hah? Yang mana masuk surga? Siapa? Yang miskin, Lazarus. Yang masuk neraka mana itu? Yang kaya. Namanya tidak disebut. Tapi Lazarus disebut namanya. Kenapa? Sebab namanya sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Jangan-jangan tadinya orang kaya ini ditulis tapi dihapus. Dihapus. Setelah kaya dia tidak mau lagi beribadah. Tidak ada kasih dalam dirinya. Ada enggak yang namanya dihapus? Ada. Sudah ditulis namanya di surga. Dihapus. Ingat Israel dulu. Keluar dari Mesir. Ditulis namanya. Tanggal lahirnya ditulis. Biodata ditulis. Tapi begitu mereka menyembah berhala. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya. Kata Tuhan. Ku hapus namanya. Musa berkata Tuhan lebih baik nama aku dihapus daripada nama mereka. Ya. Tapi Tuhan berkata, nama-nama mereka yang meninggalkan aku tidak setia, ku hapus namanya. Makanya orang Israel yang sampai ke negeri perjanjian hanya sedikit. Bisa mengerti? Tadinya sudah selamat, tapi akhirnya tidak selamat. Tidak sampai ke negeri perjanjian, terhapus. Jangan nama saudara dihapus.
Saya beritahu saudara, kalau nama sudah dihapus, tidak ada kamusnya dalam Alkitab ditulis kembali. Tidak ada itu. Sekali ditulis, biarlah tetap ditulis. Jangan sampai terhapus. Kalau sudah dihapus, tidak ada lagi untuk penulis menulis kedua kalinya. Tidak ada. Biarlah nama kita sudah ditulis. Dan jangan terhapus. Amin. Amin. Semua yang masuk surga itu ada biodatanya. Ya, nama-namanya ada tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Nah, nama saudara sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Jangan sampai terhapus. Dijaga. Ya. Nah, dijaga dengan baik. Jadi ini roh. Roh Kudus itu seperti apa tadi? Tiupan angin yang menyegarkan. Supaya hidup kita segar. Roh itu membawa kesegaran di tengah dunia. Ya, boleh masalah ada, tapi roh ini akan tetap memberikan kesegaran. Hidup kita segar. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Rasa segar, tenang, damai. Damai sejahtera aku kuberikan padamu. Apa yang kuberi tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah, cemas hatimu. Ayat terakhir coba. Ayat terakhir ya. Janganlah gelisah hatimu. Ya. 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 Udah ketemu? Ya. Ya. Gampang sekarang ya. Ya, silakan baca, sebut ayatnya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Baca sama-sama. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Ya, jadi mengatasi kegelisahan cukup apa? Percaya. Amin. Aku percaya Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan jaga. Tuhan cukupi. Kalau burung dikasih makan, bunga di padang didandani. Terlebih kamu. Burung gak kerja. Bunga di padang gak bekerja. Tapi Tuhan dani. Terlebih lagi kamu. Jadi kita dilebihkan daripada burung di udara, daripada bunga di padang. Didandani dan dipelihara. Saya melayani Tuhan sejak tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Saya sudah full timer. Ya, tanggal 10 bulan 3 tahun 80. Tinggalkan bisnis, tinggalkan pekerjaan. Udah full timer. Ya, sampai sekarang masih diberi Tuhan rezeki. Amin. Nggak ada usaha sampingan, nggak ada. Ini juga dulu nggak bisnis, tapi tinggalin semua. Udah jadi hamba Tuhan, tinggalin. Dikasihkan sama dia. Kayak apa itu? Kepada jemaat lah dikasihkan. Jadi nggak ada sampingan-sampingan, ya. Nah itu kita hamba Tuhan, full timer. Ya. Istrinya dulu kerja, lumayan gajinya dulu. Tinggalkan, dah. Jadi hamba Tuhan. Ya. Pokoknya kalau burung di udara dipelihara, bunga di padang didandani, kamu juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Katakanlah uang sudah mulai habis, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Khawatir itu membuat saudara sulit, susah hidup saudara. Kalau timbul kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Dia peduli pada kita. Amin. Dia peduli. Sangat peduli pada kita. Ya, sudah selesai tadi ya. Janganlah gelisah hatimu. Boleh teruskan baca dulu. Perhatikan. Ya, nah ini ayat 2 enak nih ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di sorga ada tempat tinggal enggak? Ada. Amin.
Banyak tempat tinggal, jadi jangan khawatir tidak kebagian. Pasti kebagian, amin. Banyak tempat tinggal di sorga. Terus, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. kalau sudah penuh saya akan mengatakan, atau kalau kecil atau tidak ada, saya akan katakan tidak ada tempat di sorga. Tapi sorga masih terbuka, masih banyak tempat tinggal. Terus, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. ya menyediakan tempat terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita menunggu kedatangannya yang kedua, membawa kita ke sorga, ke tempatnya di sorga. Baik ya Tuhan ya. Ya, dikasih rumah emas. Amin. Rumah apa? Emas. Pintu gerbangnya dari apa? Mutiara. Makanannya apa? Mana sama apa? Buah pohon kehidupan. Pokoknya Tuhan itu baik. Tuhan baik. Semua dia sediakan. Ya, sorga disediakan bagi saudara. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Ku berserah. Ya. Mari. Roh itu bertiup. Memberikan kesejukan. Dan itu janji Tuhan. Roh akan dicurahkan kepada kita supaya hidup kita segar. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan. Lewat angin terbuka jalan. Angin itulah Roh Kudus bertiup pada hari Pentakosta. Angin bertiup seperti angin kencang, membuka jalan. Jalan yang sulit, yang tertutup jadi terbuka. Jalan buntu, Tuhan buka jalan buntu menjadi jalan yang membawa kepada kebahagiaan, keselamatan. Lampun setengah suara. Ku berserah.
Singar saja, jemaat tundukkan kepala. Mari, bagi yang merasa lelah, letih, lesu karena beban berat, terasa hidup itu begitu sulit, sudah banyak cara dipakai mengatasi, belum juga terbuka jalan, belum beres. Tuhan adalah pembuat keajaiban. Roh itu bertiup, angin bertiup, laut kosong terbelah, jalan terbuka. Roh itu, roh yang membuka jalan ketika tertutup jalan. Dia membuka jalan supaya umat Tuhan bisa melangkah, bisa melihat kebaikan Tuhan. Kuasa Allah itu membuka jalan. Angin bertiup maksudnya seperti angin ditutup, membuka jalan yang buntu supaya terbuka bagi saudara. Israel menghadapi jalan buntu, Tuhan kirim angin membelah laut. Kiri kanan menjadi tembok, terbuka jalan. Umat Tuhan menyeberang, melihat kebaikan Tuhan. Mesir tidak bisa mengejar mereka, membinasakan. Haleluya. Mari, yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dada. Jika engkau mengikuti ibadah secara online, angkat tangan kananmu, tangan kiri, angkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janjimu, 2-3 orang berkumpul, engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hadir di dalam roh, dan rohmu itu membuka jalan bagi orang yang mengalami jalan buntu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka jalan bagimu hari ini, terbuka kesempatan bagimu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit, raba tangan dengan tangan kiri penyakit, tangan kiri, tangan kanan angkat. Kalau tidak memungkinkan meraba, tangan kiri tetap taruh pada dada. Hamba berdoa buat mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Biarlah mereka disembuhkan oleh Tuhan lewat doa kami, iman kami, lewat firman Tuhan, dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian. Ya, curahan Roh Kudus. Roh kami ya Tuhan,
Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sebagai warta jemaat kita. Ya, itu ada pengumuman hari Selasa doa, hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Sabtu remaja muda, hari Minggu kita kumpul kembali dalam ibadah umum pertama di Cimindi, ibadah kedua di sini ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, Opu Romando, Mama Hendra, Mama Yesaya, Tricia, ya kita doakan. Kemudian Rahel, ya, Ibu Lydia supaya Tuhan sembuhkan. Kopris juga ya. Kemudian Tricia di Sukabumi. Kita pakai berdiri. Ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang kurang sehat. Kami tahu bilur-bilur Tuhan adalah obat yang paling mujarab. Oleh bilur-bilurmu penyakit kami disembuhkan. Kami berdoa sembuhkan Opu Romando oleh bilur-bilurmu. Mama Hendra sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Mama Yesaya juga sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Tricia juga di Sukabumi sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara kami si Tomeang sakit jantung. Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang mengikuti secara online juga Tuhan tolong mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Semua mungkin, semua bisa terjadi. Yang baik dalam diri kami, kesembuhan berikan. Juga kalau ekonominya sedang sakit, sedang mandek, usahanya sedang macet, kami berdoa Tuhan bukakan jalan bagi mereka supaya mereka melihat Tuhan itu baik. Karena Kau berkata orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu artinya Tuhan kami mau bekerja, ada usaha keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang muda juga yang belum punya usaha bekerja, ciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu tibakan di rumah dan tujuan masing-masing dengan selamat, tidak ada yang kurang. Pemerintahan setempat di sini, Pak RT, Pak RW kami juga, Pak Kepala Desa kami juga, Muspika Ngamprah juga berkati, Bupati Bandung Barat berkati, juga Gubernur Jawa Barat berkati, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin berkati, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah bangsa ini bahu-membahu dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya.
utuhnya. Terima kasih, dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat.